di ruang tengah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Sekali lagi kepada seluruh jamaah sholat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu rasulillah Muhammadun la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala kulli rasulin arsalah. Yang kami hormati Ustaz Kiai Haji Ahmad Muzaki Al-Hafidh. Yang kami hormati para jamaah, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kelimpah nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, khususnya nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini, hari Senin, kita dapat berkumpul bersama di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya guna mengikuti ngaji kitab Nasuh Libat, Nasihat Penyejuk Jiwa bersama Ustadz Kiai Haji Ahmad Muzaki Al-Hafidh. Semoga kehadiran kita pada malam hari ini membawa manfaat dan membawa penambahan wawasan keilmuan kita, wabil khusus untuk penambahan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam kita limpahkan ke baginda Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan dan petunjuk bagi seluruh umatnya. Baiklah para hadirin, para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, bahwa kajian pada malam hari ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya atau Masjid Al-Akbar TV, kemudian Mass Media 102,9 FM, Madu TV, IC, dan lain sebagainya. Adapun acara ini insya Allah akan dilaksanakan setiap hari Senin ba'da maghrib sampai menjelang salat Isya. Baiklah, marilah kita buka acara ngaji kitab pada malam hari ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada beliau Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Muzaki STI Al-Hafidh kami persilakan. Tafadhol masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya serta seluruh pemirsa dimanapun berada rahimakumullah. Segala puji selalu kita panjatkan kepada Allah. Sampai detik ini, malam hari ini, kita masih dicurahi rahmat, nikmat dan maunah dari Allah bisa hadir di masjid kita untuk melaksanakan sholat berjamaah sekaligus duduk di majelis ilmu sampai nanti menjelang kumandang azan Isya. Semoga yang kita lakukan ini semua dicatat oleh Allah sebagai amalan sholiham makbulah, amal soleh yang diterima
dapat menghapuskan dosa-dosa kita dan membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kita akan melanjutkan kajian kitab Nashaikhul Ibad di dalam makalah yang ke-40. Setelah kemarin saya absen ya, selama 2 Senin kalau nggak salah, karena menunaikan ibadah umroh. Juga nanti di pertengahan Februari juga ada tugas lagi ke Masjidil Aqsa. Ada program tanggal 18 sampai 29 Februari itu ada program ke Masjidil Aqsa. Kemudian ke Yordania dan ke Mesir, pulangnya singgah di Qatar. Ada yang ingin ikut? Pak Yahya mungkin. Ini yang mau bayar atau yang gratis? Kalau bayar ikut sampai ke Mesir sana, kalau gratis boleh ikut tapi hanya sampai Juanda saja. Di sana ngopi bareng terus pulang lagi ke Masjid Al-Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul arba'un. Adapun maqalah yang ke-40. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ini sahabat sekaligus sepupunya Rasulullah. Dan Abdullah bin Abbas ini masyhur sebagai siapa? Sebagai ahli tafsirnya Rasulullah. Beliau menjadi ahli tafsir ini karena doanya Rasulullah. Rasulullah pernah mendoakan Abdullah bin Abbas ini dengan doa yang sangat terkenal, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu fit ta'wil. Ya Allah, pandaikan anak ini dengan agama dan alimkan dengan tafsir. Yang dongakno Nabi, Pak, ayo langsung tembus aras. Akhirnya Abdullah bin Abbas ini betul ahli agama dan ahli tafsir. Jadi sahabat itu ada yang berprofesi sebagai pengusaha, ada yang berprofesi sebagai tentara, ada yang berprofesi sebagai birokrat untuk mendampingi Rasulullah ngurus Madinah, dan ada yang berprofesi sebagai ulamanya. Lah Abdullah bin Abbas ini ulamanya sahabat. Makamnya ada di Taif, Pak. Ya, makanya di sana itu ada Masjid Abdullah ibnu Abbas, ada Universitas Abdullah ibnu Abbas. Kemarin kami kunjungi. Kalau program 12 hari umroh itu bisa berkunjung ke Taif. Taif itu kota dinginnya Mekah, kota dinginnya Arab. Kalau Mekah itu 26 derajat, di Taif 11 derajat, dingin. Sekitar 86 km dari kota Mekah Al-Mukarramah. Tapi kalau cerita ini badhe cerita tok wong sampeyan gak tahu rono. Nyelengi nggih, ingin budal bareng-bareng nggih. Nek saged budal ndugi Masjid Al-Akbar numpak bis terus sampai Taif, gadhe numpak pesawat. Hina su'ila, ketika ditanya, Abdullah bin Abbas ditanya, ma khairul ayyam, apakah hari yang paling baik? Pertanyaan pertama. Wa ma khairus syuhuri, apakah bulan yang paling baik? Wa ma khairul a'mali, dan apakah amal yang paling baik? Apa hari yang baik? Apa bulan yang paling baik? Apa amal yang paling baik? Faqal, maka dia berkata, siapa yang berkata? Ay Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas. Khairul ayyami, sebaik-baik hari, yaumul jum'ati, yaitu hari Jumat. Saya berkali-kali menyampaikan di majelis ini jangan meremehkan hari Jumat.
Itu hari keramat Bapak Ibu. Allah menciptakan bumi ini dan langit di hari Jumat. Nanti kiamat pun di hari Jumat. Jadi kalau ada orang yang mengaku tahu kiamat, bohong. Tapi kalau Rasulullah mengatakan, siapa yang mengaku tahu kapan kejadian kiamat, berarti dia telah kufur kepada Abul Qasim. Dia kufur kepada Nabi Muhammad. Tapi beliau menyebutkan hari Jumat. Cuman Jumatnya kapan? Wallahu a'lam. Bu kliwon, bu legi, bu paing. Makanya banyak kesunahan di hari Jumat Bapak Ibu. Nanti kita jelaskan. Kenapa disebut sebaik-baik hari? Li'annahu, karena sesungguhnya hari Jum'ah itu sayyidul ayyam, penghulunya hari, pemimpinnya hari. Ada berapa Pak hari itu? Ada 7, betul ya? Apa saja? Mulai Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Yang lain nggak ada. Haryanto, Haryadi, Haryono, dan hari-hari yang lain. Hari Subagio barang itu, ada jamaah kita punya namanya hari Subagio. Dari Kiswanto. Namanya pemimpin itu ya baik Bapak Ibu. Artinya Allah melebihkan hari Jumat dibandingkan dengan hari-hari lain. A'tahullahu ta'ala, Allah memberi lihadhil ummatil Muhammadiyah, memberikan fasilitas atau keunggulan hari Jumat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Pak kok disebutkan ummah Muhammadiyah, umatnya Nabi Muhammad? Karena umat lain juga ada hari khusus. Yahudi hari Sabtu, Nasrani hari Minggu. Yaumus Sabat itu, kalau panjenengan ke Palestina ada namanya Israel sana, Yahudi itu Pak. Ya, Yahudi itu mengkeramatkan hari Sabtu. Mereka libur Pak, nggak ada aktivitas di hari Sabtu. Ya, sementara orang Nasrani hari Minggu. Pokoknya kalau kita ini berkunjung ke tempat-tempat yang diklaim orang Yahudi, seperti makamnya Nabi Dawud. Nabi Dawud itu panggilan mereka David. Itu kan diklaim mereka Pak. Padahal Nabi Dawud ya Nabi kita juga. Itu kalau hari Sabtu tutup. Hari Sabtu tutup. Di beberapa waktu ditutup untuk orang lain. Mereka saja yang beribadah, yang ziarah. Nggak boleh orang lain. Yaumus Sabt. Tidak ada transaksi jual beli. Dulu kan ceritanya umat Nabi Musa ini ditawari, kamu ini ibadah setiap hari atau seminggu sekali atau sebulan sekali. Itu saking cintanya Allah kepada Bani Israel sampai ibadah pun ditari Pak. Dan mereka menjawab seminggu sekali. Oke, terus kapan? Seminggu sekalinya kapan? Minta hari Sabtu, Yaumus Sabt. Oke, ditentukan hari Sabtu. Ya dasar Bani Israel Pak. Ketika hari Sabtu perjanjian harus beribadah, Allah mengujinya. Karena Bani Israel waktu itu kesukaannya adalah nyari ikan. Pas dino Sabtu, iwake metu kabeh. Ikan itu muncul semua. Ini ujian ibadah memang. Jadi rencana mereka beribadah di hari Sabtu gagal total. Semuanya nyari ikan di laut. Akhirnya dilaknat Allah itu. Namanya Ashabus Sabt. Orang-orang yang mengingkari hari Sabtu. Tapi hari Jumat dikhususkan menjadi hari terbaik untuk ummah Muhammadiyah, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya heran Pak, mohon maaf. Saya heran kalau ada orang Jumatan itu kok bajunya sama dengan baju harian gitu loh. Gawe kaos sih soalnya. Adek kaosnya gambar partai bisa. Ya, kan saya karyawan Pak, karyawan pabrik. Apa ndak bisa sama nyelempit no baju koko
Satu baju saja di tas sampean, nanti kalau mau Jumatan ganti putih, terus dibuka maneh engko kerja maneh kan iso. Masa salin wong lanang gampang, Pak, wong lanang masih gak salin nang pojokan ya iso set-set. Bukan karena apa? Kita ini menghormati sesuatu yang dihormati Allah, memuliakan sesuatu yang dimuliakan Allah. Salah satu cara agar hidup kita ini mulia kan memuliakan yang dimuliakan Allah. Allah menyiapkan hari Jumat ini bukan untuk Allah, tapi Allah menyiapkan hari Jumat ini untuk kita. Lawat dewi sendiri ya hadiah malah nggak mengambilnya, kan heran kita ini, Pak. Kalau nggak mandi besar sih oke, karena mungkin di tengah-tengah pekerjaan. Kelambi nih loh, Pak. Kalau bisa putih. Kalau mandi besarnya ya panjenengan mau berangkat ke kantor, ke pabrik, subuhnya sudah niat mandi Jum'ah, mandi besar. Walaupun nanti di kantor berkeringat lagi gak apa-apa, pokoknya niat kat subuh. Nanti baju kokonya ditaruh di tas. Dilepas sebentar, nanti habis Jumatan pakaian kerjanya dipakai lagi. Ini hari Jumat. Makanannya harus spesial. Jangan samakan hari Jumat makan dengan hari-hari lain. Ini hari-hari lain bolehlah tempe penyet, ayam geprek. Jumat sih cirek, sop buntut. Gulai kambing, ngoten lho Pak, memuliakan. Ternyata yang diviralkan itu bukan masalah itunya Pak. Masalah hubungan suami istri. Dek, malam Jumat dek. Lapa Mas? Wayai. Saya mendelek dalil itu kan diwayai malam Jumat itu. Saya enggak kayak malam Jumat, tiap malam saya tahajud sama niku. Barang yang dihargai Allah, barang yang dikeramatkan Allah, kita umatnya Rasulullah disuruh memuliakan dan mengkeramatkannya. Kita tidak, Bapak Ibu. Dulu ada jamaah rumahnya kalau nggak salah Ketintang. Allah yarham sudah wafat, Pak. Saya sampai lupa nama beliau ini. Setiap Jumat itu duduknya selalu di sop awal di Al-Akbar ini. Bajunya mesti putih, sarungnya putih. Dari Ketintang itu jalan kaki ke sini, Pak. Di sini kalau saya pas khutbah di sini saya lihat beliau ini jam 10 setengah 11 sudah ada di sini. Berangkat jam pinten Pak jenengan dugi Ketintang. Jam 09.00 kula Ustaz. Jam 9 itu sudah berangkat. Masya Allah. Sampai wafat beliau. Saya tidak tahu Pak bagaimana kedudukannya di akhirat itu ya. Saya kalah dengan beliau ini. Saya walaupun khotib, walaupun penceramah, kadang-kadang tekoni yo mepet. Salut saya sama beliau. Orang ini walaupun enggak titelnya kiai, enggak titelnya ahli agama, saya yakin derajatnya di hadapan Allah mulia luar biasa. Tapi beliau setelah pensiun Pak, melakukan seperti itu setelah pensiun, karena waktunya kan panjang. Dan itu masuk akal Pak. Kan pensiun kan tidak ada ikatan kerja, mestinya kan digenjot ibadahnya. Niki mboten nek. Pensiun malah isine nongkrong nang warkop bae. Ambe arek nom-noman tok iku. Kelambine apa? Celana jin. Dengkule dibolongi disuwir-suwir. Iki wong tuwek gendeng ya iki. Sampai ada hadis mengatakan, Bapak Ibu kalau kepingin tahu khusus masalah Jum'ah, ada kitabnya, namanya Nurul Lum'ah fi Khosaisil Jum'ah. Bagus kitabnya Pak. Tipis. Saya juga ada pengajian di rumah mengaji itu. Supaya kita memuliakan Jum'ah itu enggak main-main. Jadi ba'da subuh, fajar, setelah fajar itu malaikat semua turun di hari Jum'ah. Kemana malaikat turun? Mereka duduk di masjid, pintu-pintu sana Pak. Jadi Jum'ah mulai subuh itu malaikat penuh di pintu-pintu masjid. Masjid pun dia, yo kabeh masjid. Masjid sampean barang. Dan mereka membawa catatan. Mencatat setiap siapa yang masuk masjid, tulis. Makanya level derajat seorang hamba itu ditentukan oleh
Siapa yang paling pagi masuk masjid? Pun. Sampai kapan? Sampai khotib naik ke atas mimbar. Kenapa? Karena ketika khotib naik ke atas mimbar, malaikat menutup catatannya dan mendengarkan khutbah. Jadi orang yang datang di masjid di hari Jumat melaksanakan sholat Jumat, saat khotib sudah naik ke atas mimbar, la Jum'atalah, dianggap tidak Jumatan. Secara fikih sah, tapi pahala nol di hadapan Allah. Malaikat itu gak nyatet, Pak, ngerungokno khotib. Pundi yai malaikat ya gak ero, kepiro malaikat tak pedono Israel kapok sampean. Kata Rasulullah, seandainya bukan karena tertutup dosa-dosa dan maksiat kita, kita bisa memandang malaikat. Yang bisa melihat malaikat itu yang maksum dari dosa. Siapa? Nabi. Lawat dewi. Maksum jenenge tok Pak Maksum. Makanya kalau sampean datang kok khotib wis munggah, Pak. Ya sah salat sampai secara fikih tapi nol pahalanya. Karena malaikat enggak mencatat kebaikan apapun. Makanya sholat subuh jamaah di masjid di hari Jumat dan di hari selain Jumat, fadilahnya, pahalanya beda. Sebaik-baik sholat berjamaah adalah sholat berjamaah subuh di masjid hari Jumat. Itu pahalanya wis nek kula ngitung ganjaran, ngomong ganjaran wis gak entek-entek, Pak. Pengampunan dosa, keberkahan hidup. Itu karena hari Jumat. Sholat subuh itu sudah barokahnya luar biasa. Jamaah tambah barokah lagi. Dino Jumat tambah barokah lagi. Allahu Akbar. Ngene kok gurung yakin iku ya napa, Pak? Kok ana wong dina Jumat wong lanang subuh ngelekor, Pak. As-salatu khairum minan naum. Kupinge diuyuhi iblis. Tapi kalau mboten nyeritakno sing teko niki sing teko ahli jamaah kabeh niki sing ndelok-ndelok TV lho, ayo. Ayo sampean, langsung dipateni TV-ne. Ustaz nyindir aku, Pak. Nggih mboten nyindir, Pak, ngilingno. Kula niki sayang ambek sampean, tak elingno sampean. Gelem ya monggo, gak gelem ya wis, urusane dhewe-dhewe nang ngarepe Allah benjuk. Ini karena kemuliaan hari Jumat. Sedekah diperbanyak. Saat ini musim Jumat barokah. Ya monggo, itu kan salah satu ikhtiar kita untuk memuliakan Jumat dan mengambil keutamaan dari hari Jumat. Wa khairus syuhuri, dan sebaik-baik bulan itu syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang insya Allah nggak sampai 2 bulan lagi kita akan memasukinya. Allahumma ballighna Ramadan. Semoga Allah sampaikan kita masuk di bulan suci Ramadan. Kenapa Ramadan begitu mulia? Li'annahu, karena sesungguhnya Ramadan itu anzala, telah menurunkan, Allah telah menurunkan fihi, di dalam Ramadan, Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Ramadan menjadi mulia karena di dalamnya turun Al-Qur'an. Wa fihi, dan di dalam Ramadan itu Lailatul Qadri, ada malam Qadar, malam yang khairun min alfi syahr, yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini alasan kenapa Ramadan menjadi bulan yang mulia. Persiapkan Bapak Ibu, persiapkan. Ini kan bulan apa namanya nih? Bulan Rajab ya. Nanti ada kalimat luar biasa. Wa fihi, dan di dalam Ramadan itu asyam al-wajib, asyamul wajib, terdapat puasa wajib. Wali anna sawaban nafli, dan sesungguhnya pahala melakukan yang sunnah fihi, di dalam Ramadan, kathawabil fardi, itu seperti melakukan ibadah wajib. Jenengan melakukan sholat sunnah di bulan Ramadan, dicatat oleh Allah ganjarannya seperti ibadah
wajib. Qala Abu Bakar Al-Warraqi, seorang ulama mengatakan syahrul Rajab, bulan Rajab sekarang ini Pak, bulan Rajab, syahruz zar'i, itu bulan untuk menanam. Wa syahru Sa'bana, dan bulan Sya'ban, syahru saqyuz zar'i, bulan untuk menyiram tanamannya. Wa syahru Ramadan, dan bulan Ramadan, hasah dzalika zar', memanen tanamannya. Jadi kalau saya menafsirkan Bapak Ibu bahwa 3 bulan ini nggak bisa diputus antara Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan memanen. Maksudnya kalau ngeten, nah nek sampean rejepe gak gena, mosok panen, katik nandur moro-moro panen. Nggak bisa Pak. Makanya Rasulullah itu selalu membaca doa tarhib namanya. Apa tarhib itu? Doa kerinduan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Rajab nandur, Sya'ban nyiram, Ramadan panen. Nah ini ono rejepe enggak ibadah, Sya'bane enggak ibadah, moro-moro Ramadan podo ambek wong gak tahu nandur, gak tahu nyiram, njaluk panen. Niku akale tiyang pundi niku Pak? Gak masuk niku. Makanya ada ulama mengatakan tingkat sukses dan gagalnya Ramadan tergantung Rejab ini Pak. Nek Rejab sudah kita persiapkan semua, Ramadan sukses. Makanya disebut syahrul isti'dad, bulan persiapan, bulan latihan. Saya ulang, sukses dan gagalnya kita ibadah di bulan suci Ramadan tergantung persiapan kita di bulan Rajab ini. Yang meneling-eling, Rejab nandur, Sya'ban nyiram, Ramadan panen. Pundian tentang nyiram tok kan tandurane. Napa malih tiyang panen gak nandur ya gak nyiram. Makanya Rejab, Sya'ban, Ramadan itu satu paket yang tidak bisa diputus. Ada hadis Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rejab bulannya Allah, Sya'ban bulanku, Ramadan bulan umatku. Allah, Nabi, umat, satu rangkaian yang tidak bisa dipisah. Ini masih tanggal 10 Bapak Ibu, monggo dipersiapkan. Saestu Pak, rugi sampean. Rajab didatangkan oleh Allah itu menjadi lampu kuning, nanti setelah hijaunya itu Ramadan. Siap-siap. Rasulullah sudah woro-woro kepada sahabat tentang datangnya bulan suci Ramadan sejak datangnya bulan Rajab. Orang yang gagal mempersiapkan berarti telah mempersiapkan kegagalan. Kula baleni, sukses gagalnya Ramadan kita tergantung persiapan kita di bulan Rajab. Nandur, nyiram, panen. Karepe wong-wong gak nandur, gak nyiram, moro panen ae. Kena perkara pira ngoten niku, Pak? Wong iki teko tak gak wong iki? Gak teko. Tapi ndelok TV nang omah. Nek ngomong ini dipateni, engko di setel maneh. Nek wae cocok keterangane dibuka TV ini. Nek gak cocok dipateni maneh. Akhirnya rusak TV ini. Disetel dipateni, disetel dipateni. Panjenengan iki nek ngaos Pak Bu nggih. Ciri-cirine orang yang dapat hidayah itu begini. Njenengan nek ngaji terus kiyaine ustaze kok ngomong sampean kenek. Sindir. Kok seneng? Itu hidayah. Tapi nek sampean ngaji terus maro disindir kiai ini ustadz, kok mangkel? Khotamallahu ala qulubihim, tertutup hatinya. Nggih. Kula nate ngeten-ngeten iki didang nang perapatan ambek arek-arek. Gara-gara nyindir. Tujuannya ngaji niki memang nyindir, Pak.
Dan orang yang merasa tersindir dan dia Masya Allah, untung rek aku ngaji mau, sik dielingno dan masih ada kesempatan untuk berubah. Ngoten lho. Enten wingi kepethuk wong nang Sidoarjo. Kula disapa, Assalamualaikum Yai, salam. Kula istiqomah lho, mirengaken jenengan teng TV nek Senin. Angger jenengan ceramah kula niku kenek kabeh. Kula ngeten. Ojo meneh sampean sing ngrungokno. Sing ceramah ya kenek pisan kok. Wong kula niki nek ceramah ya ceramahi kula piyambak, Pak. Yang pertama yang saya ceramahi diri saya, keluarga saya, terus panjenengan. Mboten panjenengan tok. Wong kula ngomong ngeten nggih kula dhewe ya kenek. Wau Jumatan wau lho. Mulyane budal-budal jam 09.00 kok kene khotibe iku mepet-mepet. Gayahe gak apa-apa, sibuk. Nggak ada toleransi. Nanti di akhirat itu nggak ada derajat kiai, Pak. Nggak ada derajat habib, nggak ada derajat apa sayin, nggak ada. Semua di hadapan Allah itu sama. Karena yang bisa menolong hanya amalnya, bukan statusnya. Ini atasnya kiai, ustadz, habib, sayyid, gus, dunyo Pak iku Pak. Kula nggih padha mawon kalau sampean. Nanti di sana berlomba-lomba amalnya, bukan statusnya. Bisa jadi panjenengan nanti derajatnya lebih tinggi dari saya. Yo aku melok sampean akhirnya. Tapi kan sampean sungkan nggih, kula melok sampean kan sungkan sampean. Akhirnya kula nggih tetep teng ndukur. Sampean melok kula. Enak ceramah ngeten iki Pak, wong kula sing ngatur-ngatur dhewe. Saestu. Kula dhewe yakin bahwa mungkin ada yang hadir ini adalah wali-wali Allah yang mastur. Apa mastur? Tertutup. Enten. Wali-wali Allah niku sing melok ngaji niki enten. Wali yang tidak terkenal, bukan masyhur, tapi mastur, melok ngaji. Ya ana wali murid. Wali kelas. Tak ngomong wali-wali wis bangga rek. Paling aku paling wali jare yai. Wali nopo sampean? Wali-wali daya iya ya. Itu yang kedua tentang Ramadan. Wa khairul a'mali, dan sebaik-baik amal, sebaik-baik perbuatan as-shalawatul khamsi, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu liwaktiha, yang tepat waktu. Tidak ada amal yang lebih baik daripada panjenengan lakukan hari ini Bapak Ibu. Sholat wajib 5 waktu, tepat waktu. Fa innaha, maka sesungguhnya sholat 5 waktu itu abwabul amali, pintu-pintunya amal. Semua amal yang lain pintunya sholat. Fa idza futihatis sholah, kalau pintu sholatnya sudah dibuka, futihat sairul a'mali, maka seluruh amal dibuka. Sholat api, liyane api. Ini baru nopo ganjaran loh Pak, dereng mangkin hisape. Hisape ngoten awaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali dihisab hamba itu nanti di hari kiamat apanya? Salatnya. In saluhat sairu amalih, wa in fasadat sairu amalih, au kama qol. Kalau salatnya baik, semuanya baik. Kalau salatnya rusak, semuanya juga rusak. Wa idza saddatil a'mal, apabila amalnya rusak, maka salatnya rusak, maka amalnya rusak. Dan yang membedakan antara orang mukmin dan kafir siapa? Apa penyebab? Salat. Makanya saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang terpilih untuk memimpin Indonesia adalah orang yang ahli sholat. Jadi pancing-pancing loh, sapa ustad ngono lah. Aku gak seneng sampai mesti mancing-mancing ngono. Saya hanya berdoa satu, mudah-mudahan yang memimpin Indonesia mereka yang ahli sholat. Kemarin sudah saya sampaikan ahli ibadah. Kenapa Pak? Orang yang ahli ibadah itu orang yang bertanggung jawab kepada Allah. Kalau ada seorang suami yang bertanggung jawab kepada Allah, yakin dia bertanggung jawab kepada anak dan istrinya.
Lah nang pangerane gak gelem tanggung jawab, apalagi kepada kita rakyatnya. Lihat. Pokoknya sholatnya bagus, amal lain bagus. Sholatnya rusak, amal lain juga rusak. Wallahu alam bisawab. Ada kelanjutannya Bapak Ibu, tapi ini panjang sekali. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang. Ada waktu sekitar berapa Ustadz? Waktunya 10 menit. 10 menit. Kita manfaatkan ya, untuk dialog 1, 2, 3, 4 Ustadz. Mudah-mudahan nutut Ustadz. Baik. Mulai dari yang jauh dulu ya. Sini dulu ya. Sebutkan nama dan dari mana ya. Monggo Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, saya Muhammad Abdu dari Surabaya sini, Biung. Mas Abduh. Iya, mohon izin bertanya terkait ini keutamaan sholat tepat waktu itu. Tadi jenengan menjelaskan fadilah dari sholat tepat waktu. Nah, yang saya tanyakan adalah apakah fadilah itu terkhusus hanya untuk laki-laki atau sekaligus sama perempuan? Karena khawatirnya saya berbeda fikih dengan untuk laki-laki demikian, kalau untuk perempuan demikian. Khawatir saya salah tafsir seperti itu. Baik. Matur suwun, terima kasih. Ya. Ada beberapa hadis yang menyatakan ini. Salah satunya afdhalul a'mal as-salatu fi awwali waktiha. Atau ahabbul a'mal indallah as-salatu ala waktiha. Banyak hadisnya. Sebaik-baik amal salat awal waktu. Yang paling dicintai amal adalah awal waktu. Dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Apa dalilnya? Ada ayat mengatakan bahwa urusan ibadah yang mahdhah seperti sholat ini berlaku untuk dua-duanya. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati. Kalau sadiqin, sadiqat, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, shaimin, shaimat. Itu berlaku. Jadi laki dan perempuan dalam urusan sholat tepat waktu semuanya berlaku. Maka berbahagia Pak, jenengan kalau suami istri itu punya ghirah sholatnya tinggi. Sing lanang seneng sembahyang sholat, sing wedok ya seneng. Jadi iling-ilingan. Ayo Mas sholat Mas, siap Dik. Kadang-kadang sing wedok sing anu, ayo Dik, siap Mas. Ojo masalah ikut tok ae siapin. Ayo Dik, ayo Dik. Ya Mas, begitu ya Mas Abdu ya. Sampaikan kepada perempuan-perempuan, untuk ini berlaku. Laki berlaku, perempuan berlaku. Makanya bapak-bapak yang punya anak perempuan, kalau cari mantu, parameter untuk memilihnya itu satu. Sholat napa mboten. Papa, iki anak yang ngomong nang bapak nih. Aku ada yang seneng Pak, teman kuliah Pak. Dia mau melamar aku, gimana Pak? Suruh datang, tapi Papa tanya dulu, dia sholat apa enggak? Ngoten loh Pak. Sholat Pak, sholat 5 waktu? Enggak, cuman maghrib saja. Jangan, harus jangkep. Sholat, ono maneh dianu. Apakah calonmu itu sholat? Alhamdulillah Pak sholat. Sholat apa saja? Biasanya setahun 2 kali Pak, Idul Fitri dan Idul Adha. Waduh, ojo nak, ruwet kan. Yang kedua biasanya baca Quran Pak. Iso maca Quran ta? Aku saged Pak. Oke. Masalah pekerjaan pasti beres. Kadang wong mboten Pak, golek mantu iku sing takoni penggawean ta. Nyambut gawe apa iku? Nyambut gawe apa iku? Dereng nyambut, gak usah. Insyaallah. Maaf Bapak Ibu, ini ana calon maratuwa milih mantu takon penggawean. Niku maratuwa kedonyan pengumuman. Wis ta lah mesisan aku ngene iki. Nanti kalau sudah dia ibadah Pak, pasti dibuka rezekinya sama Allah sudah. Apalagi terus ahli sholat, ahli jamaah ngono. Wis jos pokoke. Ngoten nggih, Mas Teguh. Yang kedua, Ustadz Gana. Itu Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Saya wabarakatuh. Arif dari Sidoarjo. Pak Arif, ya. Izin untuk 2 pertanyaan Pak Ustadz. Boleh Pak Arif, silakan. Implementasi dari bulan Rajab sampai dengan Ramadan untuk masalah menyiram Bagus. dan memanen itu seperti apa? Iya, bagus. Kemudian yang kedua, kegiatan di hari Jumat. Itu kalau semacam kayak healing atau rekreasi itu gimana? Terus kalau orang kerja seperti apa Ustaz? Baik, Terima kasih. bagus. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Bapak Ibu, ada 5, implementasinya 5, langsung saja. 1, perbanyak puasa sunnah. Perbanyak puasa sunnah. Rasulullah dalam hadisnya Abdullah ibn Abbas, aku pernah melihat Rasulullah itu puasa Rajab itu sebulan full, seolah-olah tidak pernah mokel. Tapi beliau pernah enggak puasa sama sekali, juga pernah. Artinya ini informasi bahwa anjuran untuk perbanyak puasa sunnah. 1 ya. Karena syahrul siam. Yang kedua, syahrul qiyam, perbanyak qiyamul lail Bapak Ibu. Qiyamul lail, tahajud. Tahajudnya milih 3 silakan, itu pilihan ya. Pertama, sepanjang malam. Sepanjang malam. Yang kedua, separuh malam. Yang ketiga, sepertiga malam. Sampeyan milih pundi, Pak? Nek enten pilihan nomor sekawan yai. Kadek tahajud ngoten lho. Lho ngono iku sama. Terserah jenengan. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilah. Bangunlah hai orang yang berselimut walaupun sebentar. Sebentar itu ditafsirkan sepertiga malam. Terus nisfahu, separuh malam. Auzid alaih, atau tambahkan dari separuh. Monggo, dilatih mulai Rajab. 2. Yang ketiga, istighfar, Pak. Ini bulan istighfar. Sampai ada istighfar khusus di bulan Rajab. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Kalau balani, Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni aku, sayangi aku, terima taubatku. Atau baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya itu. Atau istighfar-istighfar yang lain. Kemudian sedekah. Sedekah. Puasa, qiyamul lail, istighfar, sedekah. Satu lagi Bapak Ibu, tilawatil Quran. Sudah, ini jos ini paling jos ini amal. Apalagi perilaku-perilaku amal ini nanti kita terapkan di bulan Ramadan. Kalau sudah dibiasakan di bulan Rajab, nanti bulan Ramadan tinggal enaknya, tinggal nyamannya saja. Semoga kita bisa diberi kekuatan bisa melakukan amal ini. 1. Yang kedua, jangan pergi sebelum sholat Jum'ah. Jangan healing sebelum sholat Jum'ah. Kalau perlu sholat Jum'ah, kalau perlu healing pergi setelah Jumatan. Itu ada hadisnya. Kalau ulama menghukuminya bukan haram, makruh. Makruh itu sebaiknya kita tinggalkan. Kita tinggalkan, kecuali darurat Bapak Ibu. Darurat. Saya kapan ada acara ke Jakarta, sama panitia dikasih penerbangannya jam 11 Pak, Jumat. Saya tawar-menawar, ternyata tiketnya full. Yang ada hanya jam 11. Ya apa caranya? Walaupun saya boleh jamak kosor, boleh saya musafir kan nanti. Iki nek Jumatan ya apa iki? Jam 11, enggak nututi, Pak. Jam 11 itu jam 10 sudah harus ada di airport. Tapi kalau memang boleh memilih, jangan pergi kecuali setelah sholat Jumat itu. Nggih? Untuk memuliakan Jumatnya. Wallahu a'lam. Terus Ustadz, ini masih ada. Pak Yahya juga belum. Ini gongnya nanti di sini gongnya. Maksudnya yang paling sepuh ini. Kurang 5 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, kalau kita belum tahu ilmunya tapi kita melakukan, ternyata
perbuatan ini nggak boleh, dosa. Pernah Ustadz sampaikan itu contoh kayak gosok sandal, kita mau wudhu cuma pinjam, nggak pinjam apa, nggak ada orangnya terus kita bawa, ternyata itu kan nggak boleh, sama dengan mencuri. Iya. Bagaimana Ustadz hukumnya? Apakah dosa atau tidak? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tidak tahu hukum itu ono enak, ono gak enak ya Pak. Saya mau bicara yang enaknya dulu ya, biar enak. Enaknya orangnya nggak tahu itu gak dosa. Oh nggak ngerti Pak. Tapi gak enaknya gak oleh ganjaran. Jadi oleh biji nol tuh. Wong bodoh agama itu oleh nol terus. Gosop itu dosa seperti mencuri. Tapi dia tidak tahu, nggak dosa. Tapi nggak dapat ganjaran apa-apa, nggak tahu apa-apa. Lo enakan berarti enakan mboten ngerti Pak nggih, gak oleh dosa. Ya tetap harus ngaji, wajib ngaji. Semua urusan di luar sepengetahuan kita itu ya kita dianggap orang bodoh. Orang bodoh itu dinisbatkan seperti anak kecil. Lah anak kecil dalam hukum rufi al-qalam, kolamnya diangkat, artinya nggak dibebani dosa sampai dia mengerti. Sampai anak kecil ini balik. Tapi ojo sok-sokan nggak ngerti. Saya nggak tahu apa-apa ini, maaf ya. Padahal ngerti deh itu. Padahal sampai uang korupsi ini loh. Wae korupsi ngerti, wae dicekel KPK. Saya nggak ngerti apa-apa ya. Wah. Ngaten nggih? Wallahu alam. Terakhir. Assalamualaikum. Mohon maaf Ustaz. Iya Pak. Assalamualaikum. Pertanyaan udah terjawab sebenarnya. Cuma ada sudah tambahan. Terjawab, nggih. Apakah amalan pada bulan Sa'ban ini seperti pada bulan Rajab Ustaz? Baik. Saya pernah mendengar bahwa Rasulullah paling hampir 1 bulan puasa itu pada bulan Sa'ban. Mohon maaf. Di bulan Sa'ban ya, baik. Begini Bapak Ibu, saya tadi mengatakan Rajab, Sa'ban, Ramadan ini bulan yang tidak bisa dipisah Pak. Ini mata rantainya luar biasa. Dalam perilaku sama. Rajab mempersiapkan Ramadan, Sa'ban juga mempersiapkan Ramadan. Makanya doanya kan barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Tapi dalam level bulan, Rajab lebih unggul. Karena disebut dia Ashhurul Hurum. Inna iddatas syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan ada 12 menurut Allah saat menciptakan langit dan bumi. Yang 4 ini dimuliakan. Dan Rasulullah menjelaskan yang 3 berurutan, yang 1 terpisah antara Jumada dan Sya'ban. Yang 3 apa Bapak Ibu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang 1 antara Jumada sama Sya'ban, Rajab. Tapi secara praktek ibadah sama. Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ini hadis dari Ibunda Aisyah. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sebanyak puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban untuk mempersiapkan datangnya Ramadan. Kecuali di akhir Sya'ban karena itu hari Syak. Jadi untuk praktek ibadah sama Pak. Tapi untuk level bulannya memang Rajab ini bulan hurum. Tapi nggak boleh dibandingkan dengan Ramadan. Ramadan ini sudah kayak Jumat itu nggak bisa dibandingkan dengan hari-hari lain. Sudah tertinggi nilainya di hadapan Allah. Ngaten nggih? Wallahu alam, semoga hari ini Allah Ta'ala limpahkan kepada kita ilmu yang manfaat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa alihi ajma'in. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.